wa arsadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan mengaji kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu sebagai pengingat orang-orang yang tertipu. Ya, jadi judulnya ini sangat menarik, menyadarkan kita bahwa banyak sekali orang-orang yang tertipu dalam kebaikan atau dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab ini mengingatkan ya, bagi orang-orang yang muhtarin, yang tertipu. Sebab bisa jadi orang yang tertipu ini terkadang tidak merasa tertipu. Tapi ketika membaca kitab ini, banyak sekali kekurangan-kekurangan, aib-aib di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini, kita tahu kekurangan-kekurangan di dalam diri kita, atau barangkali perjalanan kita agak tidak sesuai ya dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat dan para ulama salafus soleh. Maka dengan membaca kitab ini kita bisa diingatkan untuk kembali lagi pada jalan yang benar. Pembahasan malam ini masih terkait penyakit-penyakit batiniah. Ya. Kitab ini mengupas ya tentang penyakit-penyakit batiniah yang selalu menjadi objek ya kajian para sufi atau orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengkaji aspek batiniah ya, ketika kita mendeteksi di dalam diri kita banyak sekali penyakit-penyakit batiniah, dan penyakit-penyakit batiniah itu memiliki peranan penting ya dalam meruntuhkan amal kita. Sehingga kalau penyakit-penyakit batiniah ini tidak kita perbaiki, tidak kita obati, maka akan sulit kita untuk bisa mencapai amal ibadah yang ikhlas. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Penjelasan minggu yang lalu ya, makalah yang terakhir kita ambil dari Fudail bin Iyad. Ya, ini sufi yang masyhur di Baghdad pada zaman itu. Yaqulu berkata Fudail bin Iyad, min alamatil mura'in ya, termasuk tanda-tanda orang yang beramal dengan riya. Jadi mura'in itu semua amal ibadah yang dilakukan itu pamrih karena manusia, bukan karena Allah. Jadi amal ibadahnya kalau tidak dilihat manusia, dia tidak semangat. Kalau tidak dipuji oleh manusia, dia tidak semangat. Ini namanya mura'in. Untuk mendeteksi penyakit-penyakit seperti ini perlu kejujuran ya, diri kita sendiri.
apakah saat kita ibadah itu masih karena faktor makhluk, faktor manusia ya, sebagai motivasinya, atau sudah benar-benar karena Allah. Sebab apabila virus-virus riya ini masih dominan, sulit untuk bisa meraih kualitas ibadah yang ikhlas. Min alamatil mura'in, termasuk tanda-tanda orang yang riya bi ilmihim, dengan ilmunya. Jadi riya dengan ilmunya. Ayyakuna, ya, supaya ada apa ilmuhum, ilmu mereka, kal jibali, seperti gunung. Wa amaluhum, dan bermula amal mereka, ya, bihi, dengan ilmu, katuri, ya, seperti biji sawi. Jadi tidak imbang ilmunya, ya, segede gunung, amal kualitas yang diterima seberat biji sawi. Nah, ini jomplang, ya. Apakah orang yang beramal seperti ini banyak atau ada atau sedikit? Ya, tentu banyak. Ya, kalau tidak tersentuh dengan ilmu tasawuf, maka sulit untuk bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan sesungguhnya termasuk mura'in. Jadi ilmunya boleh, ya, segede gunung itu, atau kitabnya memenuhi seluruh ruang rumahnya gitu. Tapi karena tidak tersentuh ilmu tasawuf, ya, dia beramal tidak sadar kalau amalnya itu selalu diselipi riya dan riya. Jadi semangatnya hanya riya dan riya, dari pamer ke pamer. Maka orang yang seperti ini diibaratkan ilmunya segede gunung, tapi amalnya, ya, seberat biji sawi. Jadi kecil banget, tidak imbang gitu. Nah, mudah-mudahan, ya, kita harus jujur terhadap diri kita. Apakah kita masih seperti ini yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad? Kalau iya, ya, mari kita perbaiki. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ngaji ilmu yang berkaitan dengan persoalan batiniah. Apakah bisa ilmu ini bisa diselesaikan dengan ilmu fikih? Ya, tidak bisa. Karena ilmu fikih membahas persoalan lahiriah. Ibarat, ya, salah dokter. Penyakit yang diderita penyakit dalam, tapi datangnya ke penyakit kulit, ya, tidak akan bisa sembuh penyakit dalamnya. Maka harus datang ke dokter yang ahli, yang spesialis dalam bidangnya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Fudail bin Iyad, lau anna hamilal ilmi, ya. Jadi kalau para santri, ya, ya istilahnya yang sudah lama mondok gitu, mungkin juga lama nggak megang kitab, ya, karena persoalan sibuk urusan dunia. Ya, ketika baca kitab ini gitu, rasanya kayak, ya, dicewer, kayak dinasihati. Ya, sebab, ya, tidak gampang, ya, ketika seseorang punya ilmu kemudian ilmunya bisa diamalkan secara lurus dan benar, itu tidak gampang.
Jadi semua perlu perjuangan. Mencari ilmu ya di pesantren perlu perjuangan, membutuhkan waktu yang lama untuk menguasai ya semua kajian. Setelah memahami semua ilmu, yang berikutnya bagaimana bisa mengamalkan. Itu maka tantangan para santri ya setelah paham ilmu, mulailah menata diri untuk meningkatkan ya kualitas amalnya. Jadi kualitas amalnya ditingkatkan. Kalau yang sebelumnya gitu, agak males-malesan, ya sekarang agak dipaksa. Kalau sebelumnya ya masih ya didasari riya, sekarang sudah mulai latihan karena Allah. Itu. Lau anna hamilal ilmi, jikalau ya sesungguhnya orang yang memegang ilmu atau membawa ilmu, amila mengamalkan siapa hamilul ilmi bihi dengan ilmu, latajarro'a sungguh ya telah meneguk ya miroratahu yaitu pahitnya ilmu. Jadi proses mengamalkan ilmu itu pahit. Ya. Ini yang harus dipahami. Jadi mengamalkan ilmu itu ibarat meneguk minuman yang pahit. Ya. Karena di dalam diri kita banyak penyakitnya tadi, sesungguhnya minuman pahit ini untuk menyembuhkan. Maka perjuangan bagi para santri, para salik ya, ketika sudah paham ilmu ya, riyadhah mujahadah itu salah satu cara ya untuk bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu. Puasa itu berat, zikir istiqomah itu berat, sholat sunnah ya apalagi qiyamul lail berat, mengistiqomahkan rawatib juga berat. Jadi semua berat, nggak ada yang enteng, nggak ada yang ringan. Tapi ketika tahapan kita sudah bisa melalui, ya awalnya memang berat, gitu. Tapi ketika kita paksa, ya dengan bersungguh-sungguh, akhirnya nafsunya mulai melunak. Ya, mulai nurut. Yang sebelumnya sulit ya untuk jamaah akhirnya menjadi mudah berjamaah. Yang sebelumnya sulit untuk sholat sunnah akhirnya mulai menata diri istiqomah sholat sunnah. Yang sebelumnya jarang atau tidak pernah sholat qiyamul lail, ya ini sudah mulai mencoba. Ya seminggu sekali, ya 2 kali, 3 kali, terus ada progres yang membaik. Ini namanya proses litajarru'a miroratahu. Walam yahroh, dan dia tidak bungah, tidak senang bi dengan ilmu. Itu jadi ilmu itu ya sesungguhnya menambah kedukaan. Maksudnya kedukaan itu ya menambah kesungguhan di dalam riyadhah mujahadah itu. Jadi tidak ada waktu luang yang dia gunakan untuk santai-santai ya, kemudian mengabaikan mengamalkan ilmu. Li'annahu kulama istihada, karena sesungguhnya ketika bertambah ya seseorang apanya ilmunya. Jadi kalau orang itu bertambah ilmunya, ya, dulunya tidak ngerti apa-apa, kemudian menjadi ngerti, ya, dari minggu ke minggu berikutnya tambah lagi, kemudian dari bulan ke bulan berikutnya tambah ilmu lagi,
dari tahun ke tahun berikutnya tambah ilmu lagi. Maka izdadah, maka bertambah takalifan, yaitu tuntutannya. Itu. Contoh sebelumnya dia biasa mabuk-mabukan, tapi setelah ngerti ilmu akhirnya mulai ditinggalkan. Yang sebelumnya meninggalkan sholat dianggap hal yang biasa, tapi setelah ngerti ilmu kemudian tidak berani meninggalkan karena ada tuntutan. Setelah istiqomah menjalankan yang fardu dan yang sunnah, ya, kemudian biasanya tidak pernah qiyamul lail, kemudian ketika malam bangun dipaksa ya untuk melakukan qiyamul lail. Ini merupakan sebuah proses ya tuntutan ilmu. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh makalah ini ya sangat benar. Jadi tambah ilmu sesungguhnya ya tambah beban untuk mengamalkan. Sebaliknya ya kalau ada orang tambah ilmu kok amalnya semakin tidak ada ya, ini pertanda ilmunya ya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, nggak sampai ya masuk ke dalam hati kemudian diamalkan oleh seluruh anggota tubuh di dalam dirinya. Fala yang bagi maka tidak boleh lil alim bagi orang yang berilmu ayyafroha untuk merasa senang. Jadi tidak boleh orang yang berilmu itu merasa senang biilmihi dengan ilmunya. Merasa senang paham boleh, tapi merasa senang ya karena punya ilmu ya tapi melalaikan mengamalkan, ini yang tidak boleh. Gitu. Jadi rasa senang kefutuh ya. Jadi seorang murid, seorang salik itu ya tahapan kefutuh ilmunya itu kan berbeda-beda ya. Ya terkadang dibukakan oleh Allah itu ya sesuai dengan kesungguhan para murid atau para salik. Nah, ketika difutuh dibuka pasti senang. Gitu. Senangnya karena kefutuh. Oh, paham. Oh, ini toh masuknya. Oh, ini. Gitu. Yang tidak boleh adalah senang merasa menguasai ilmu, ya, merasa menguasai ilmu, kemudian muncul sombong dengan ilmunya. Ya. Senang yang seperti ini ya nggak boleh. Gitu. Jadi merasa senang dengan ilmunya, wah saya berarti hebat ya, saya bisa ngalahin si A si B gitu karena ilmu saya sudah di atas mereka. Nah, merasa senang dengan ilmu yang demikian kemudian menimbulkan angkuh, sombong. Nah, ini yang membahayakan bagi orang yang punya ilmu. Illa ba'da mujawazatis syirati ya. Kecuali seorang murid atau seorang salik itu setelah melewati ya meniti jalan siratal mustaqim. Jadi mengamalkan ilmu itu ibarat meniti siratal mustaqim. Ya, contohnya bisa kita rasakan ya. Ketika dulu kita ngaji fikih ya, bisa wudu, bisa sholat ya, secara fikih itu sudah senang. Ya karena ibadah ya harus ngerti ilmunya. Tapi ketika kita sudah belajar ilmu tasawuf, ilmu thariqah gitu. Nah, pada saat kita mengamalkan ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ternyata prosesnya penuh dengan dinamika. Jadi proses mengamalkan ilmu itu tidak seperti
memahami ya. Kalau memahami gampang, tapi mengamalkan ilmu itu penuh dengan dinamika, naik turun semangatnya ya. Terkadang semangatnya tinggi, terkadang semangatnya turun. Kemudian diuji dengan berbagai macam yang lain. Contoh sabar. Apa itu sabar? Ya, kalau diucapkan sabar enteng. Tapi ketika sabar sudah menjadi laku hidup, ya, dengan merasakan berbagai macam suka duka dalam kehidupan, oh baru tahu, oh ini toh yang namanya sabar. Jadi ini perbedaan ya antara orang yang sudah berjalan dengan ilmu dengan orang yang hanya memiliki ilmu. Ya, karena itu apa yang disampaikan oleh makalah ini illa ba'da mujawazati syirat ini benar. Itu contoh lagi. Ketika kita sholat masih berdasarkan fikih ya, itu nggak pernah berpikir bahwa sholat karena makhluk itu syirik gitu ya. Sholat karena ingin dipuji makhluk itu masih riya gitu. Sebelum ngaji kita enjoy saja gitu. Tapi setelah ngaji, oh iya ternyata selama ini sholatku masih karena makhluk gitu. Buktinya kalau nggak ada makhluk malas sholat gitu. Tapi ketika ada orang, rajinnya minta ampun. Yang biasanya nggak pernah sholat sunnah qobliyah menjadi sholat sunnah qobliyah. Kalau sendiri misalkan selesai sholat fardu ya sudah, karena ini di masjid orang banyak ditambah lagi dengan sholat sunnah. Ketika belum ngaji ilmu tasawuf ya dianggap no problem. Tapi ketika sudah paham ilmu tasawuf ternyata ini salah. Kemudian setelah itu mengamalkan, apa yang terjadi? Mengamalkan ilmu ya, contoh tentang menghilangkan riya di dalam ibadah, itu ternyata juga perlu waktu yang panjang. Bukan sekali paham terus diamalkan, tidak. Bahkan seringkali orang berusaha menghilangkan riya, muncul riya baru. Maksudnya dia nggak jamaah ke masjid takut riya, tapi sesungguhnya dia pengen diketahui oleh orang bahwa saya ini sedang tidak ke masjid karena supaya ikhlas. Ya. Tujuannya apa? Supaya diketahui orang, oh iya dia itu orang hebat, orang ikhlas, nggak mau ke masjid. Padahal ini juga riya baru. Nah, ini yang disebut mujawazati syirat, itu memang dinamikanya cukup ya pelik sekali. Namun demikian bagi para salik ya tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti. Dia terus berjalan ya dengan istiqomah ya menuju Allah melalui praktek ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Pasti lambat laun ya grafik riya itu pasti akan mengalami penurunan itu dibandingkan dengan orang yang tidak mau berjuang melawan riya itu. Nah, ini yang disebut sulitnya bagi orang yang punya ilmu ya di dalam mengamalkan ini, ibarat ya dia melewati sebuah titian ya sirotol mustaqim, di mana meniti sirotol mustaqim bukan sesuatu yang mudah. Itu contoh ikhlas saja itu godaannya banyak sekali ya. Dengan penjelasan para mu'alif ini kita menjadi tahu, oh ini kekurangan saya, ini aib-aib saya. Maka ketika sudah mengenal itu aib ya kita perbaiki. Sebab kalau kita sudah tahu itu aib dibiarkan ya sama saja ilmunya tidak memiliki efek apa-apa. Wa kana Sufyan as-Tsauri,
dan ada siapa Sufyan Asy-Syauri radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata siapa Sufyan Asy-Syauri, utlubul ilma lil amal. Para santri, para salik, ini pesannya Sufyan Asy-Syauri. Utlubulu, carilah ya, luruo siro al ilma ilmu ya, carilah ilmu. Carilah ilmu apa? Lil amal. Jadi tujuan seorang murid yang benar mencari ilmu tujuannya hanya lil amal. Ini yang paling selamat. Apakah ada tujuan lain? Banyak. Ya, tujuannya duniawi banyak. Contoh, saya ngaji nanti supaya saya jadi ini. Ya, kalau saya jadi ini nanti begini. Gitu. Ini hayalan imajinasi terus mengganggu pikiran seorang murid. Saya kalau nanti mondok ngaji, nanti saya hebat kayak Kiai A, Kiai B, Kiai C misalkan. Ini motivasi yang seperti ini belum lurus karena tujuannya masih tujuan ya pengen ini pengen itu. Tambah lagi saya ngaji supaya nanti bisa begini. Jadi tujuan-tujuan ngaji yang tidak karena lil amal ya, ini pasti termasuk tujuan yang tidak karena Allah ya, masih terbawa dengan imajinasi godaan-godaan tadi. Karena itu penting ya, seperti di pesantren itu ya, diajarkan kitab Ta'limul Muta'alim, ini penting. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu diajarkan prinsip-prinsip dasar bagi para murid, para salik, dan juga diajarkan bagaimana menata niat pada saat mencari ilmu. Karena orang mencari ilmu itu ya niatnya bukan satu, macam-macam. Itu. Maka oleh mu'alif, oleh Syekh Sufyan Asy-Syauri ya diingatkan, hei para santri, para salik, utlubul ilma lil amal. Jadi carilah ilmu sebanyak-banyaknya, tujuannya adalah untuk diamalkan. Untuk mengamalkan ini ya perlu proses, ya nggak bisa ujuk-ujuk. Ya habis ngaji terus bisa ngamalin semua, tidak. Berproses, bertahap. Ya, yang penting ada progresnya. Ada grafiknya itu meningkat, gitu. Jangan sampai menurun. Gitu. Yang sudah terbiasa sholat fardu, disiplin istiqomah, ya jaga 5 waktu. Jangan sampai turun minus. Yang sudah biasa sholat subuh istiqomah, laksanakan, dijaga. Jangan sampai mundur, ya, kebablasan. Nah, ini bisa menjadi muhasabah, introspeksi ke dalam diri. Oh iya, ternyata minggu ini saya mengalami penurunan. Gitu. Oh iya, minggu ini saya stabil. Oh iya, minggu ini saya ada kenaikan. Gitu. Ini semua adalah proses bagaimana mengamalkan sebuah ilmu. Fa inna aksarun nasi, maka sesungguhnya kebanyakan manusia qad ghalatu ya, mereka sungguh telah salah fi dzalika, di dalam mencari ilmu. Jadi banyak sekali orang yang mencari ilmu itu salahnya, niatnya salah ya. Pengen ini, pengen itu, pokoknya ujung-ujungnya urusan duniawi semua. Bukan untuk lil amal, bukan untuk liijalatil jahli, menghilangkan kebodohan, dan bukan pula untuk mencari ridho Allah, dan bukan pula untuk linasril ilmi ya, untuk menyebarkan ilmu. Gitu. Kemudian selanjutnya fadunnu, maka mereka menyangka. Jadi menyangka kalau ilmunya sudah banyak, kitabnya sudah numpuk gitu ya. Fadunnu, mereka menyangka an-najah, selamat ya, bi ilmin, dengan ilmu, min ghairi amalin bih
ya tanpa diamalkan dengan ilmu. Jadi mereka menyangka ya dengan ilmu yang banyak, dengan kitab yang banyak, itu seolah-olah dia merasa wah ini sudah selamat, ini sudah lurus. Padahal tidak, karena beban semakin banyak ilmu, konsekuensinya juga harus semakin banyak amal. Nah, di sini diingatkan fa'inal ayat, maka di manakah ayat wal ahbar dan hadis al-waridah, ya, al-waridah itu hadis yang populer yang dipakai oleh umat Islam fi ta'dzibiman, ya, terkait dengan persoalan yaitu siksa orang lam yakmal, yang tidak mengamalkan bi ilmihi dengan ilmunya. Itu diingatkan, coba cek hadis maupun ayat terkait orang yang berilmu yang tidak diamalkan. Itu. Jadi dari penjelasan ini ya kita akhirnya menjadi hati-hati, ya, kemudian bisa muhasabah, mengoreksi diri. Oh iya ya, ternyata posisi saya ya masih hanya bangga-banggaan dengan ilmu, belum diamalkan secara nyata. Itu. Nah, sebab jangan sampai ya terlena merasa ilmunya banyak, ya, kemudian merasa selamat, ya, padahal tidak. Nah, sebab ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batiniah ya belum pernah diamalkan. Kalau ilmu-ilmu yang terkait dengan lahiriah ya gampang untuk diamalkan, tapi berkaitan dengan aspek batiniah seperti penyakit-penyakit hati ini tidak mudah, tapi tidak boleh berhenti dan menyerah, ya. Harus tetap istiqomah, ya, diamalkan secara bertahap, ya, sampai diberikan anugerah istiqomah. Amin ya rabbal alamin, ya. Insyaallah akan dibaca hadis yang akan datang, wa kana dunun al-misri, lanjutannya wa alam bisawab.